Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya saat ini saudara masih merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Terbukti nyata kalau kita masih ada sampai saat ini, kita boleh mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita mensyukuri kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita masih boleh rasakan sampai saat ini. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di sore menjelang malam hari ini. Kami boleh dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Walaupun ibadah kami masih melalui YouTube Tuhan, tapi kami yakin dan percaya hadirat-Mu yang sama memenuhi setiap hati kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan penuh kerinduan, kami ingin masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu mari saat ini Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang berhadirat Tuhan, Engkau yang beracara di dalam ibadah kami di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa ucapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Saat ini kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu. Mari kita katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, Segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan. Datang dengan penuh kerinduan. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Sembah Kau ya Bapa. Sembah Kau ya Bapa. Sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidup kami Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu Haleluya. ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Amin. Sembah Kau. Sembah Kau ya Bapa. Sembah Kau ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu
Kami mau selalu meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus satu-satunya pengharapan kita. Amin. Untuk itu mari sama-sama katakan, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sembuh. Yesus, Dia harapanku. Ayat yang kedua, yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Budi tegakkan, kokoh bagai karang. Yesus, Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Amin. Yesus, Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yang membelaku, yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Kuasa-Nya. Budi tegakkan, kokoh bagai karang. Yesus, Yesus, Dia harapan. Yesus harapan jiwa. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Amin. Yesus, Dia harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Amin. Yang pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Sekali lagi katakan, Yesus, Dia harapanku. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorak bagi Dia. Dialah sumber pengharapan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Makasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga,
jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Katakan, selalu ku rindu, ku rindu lekat dalam hatiku. Amin. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kami menjadikan Engkau lebih dari segala yang ada dalam hidup kami. lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih daripada penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku Tuhan, Begitu rindu hatiku untuk selalu berada di dekat-Mu. berada dekat-Mu. Amin. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi. Terima kasih. Bersama katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu. Amin. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu. Amin. Terima kasih. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan. Biarlah kami boleh memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu Tuhan, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus. Kami ingin
selalu mengikuti rencana-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Jamahan-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kini tiba saatnya Tuhan untuk kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh dilayakkan untuk menerima setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Bersama istri saya sampaikan salam buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita membaca Wahyu 2 ayat yang ke-24. Masih saya sambung mengenai jemaat Tiatira. Ya, Wahyu 2 ayat yang ke-24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ya, ini jemaat lain. Artinya ada beberapa jemaat dari jemaat Tiatira tidak mengikuti ajaran sesat. Mereka tidak ikut. Ya, mereka mempertahankan ajaran yang benar. Puji Tuhan. Terus kepada kamu aku berkata, ya, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ya. Tetapi apa yang ada padamu, ya, peganglah itu sampai aku datang. Nah, sampai aku datang, kata Tuhan. Pegang keyakinanmu, kebenaran yang kau miliki, pegang sampai aku datang kembali. Jadi mereka tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat. Ini yang harus kita contohi. Sekalipun begitu banyak orang di jemaat Tiatira ini mengikuti ajaran sesat, tapi beberapa orang ini tidak mau mengikuti ajaran sesat. Ya, coba sekali lagi ayat 24, tolong dibaca. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, ya, yang tidak mengikuti ajaran itu, ya, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Menyelidiki seluk-beluk iblis. Nah, itu terang pasti sesat. Ya, kok belajar tentang seluk-beluk iblis? Ini tidak perlu belajar tentang seluk-beluk iblis. Tidak perlu. Itu tidak penting, malah membelokkan arah jemaat itu kepada pengajaran yang benar. Ya, lanjut. Kepada kamu aku berkata, ya, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ya. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Jadi mereka tidak mau mengikuti seluk-beluk iblis. Belajar tentang iblis yang lebih dalam-dalam, tentang rahasia neraka dan sebagainya. Ada banyak memang orang yang senang mendengar, ya, senang untuk berbicara tentang seluk-beluk iblis ini, tentang rahasia neraka. Kalau saya disuruh pilih, saya lebih memilih untuk mengajar kebenaran firman. Otomatis dengan kita mengetahui kebenaran firman, kita tahu siasat-siasat daripada iblis. Ya. Tapi sayangnya begitu banyak orang di Tiatira mengikuti aliran ini sehingga mereka disesatkan dan dibelokkan daripada firman Tuhan yang benar. Nah, sedikit jemaat ini beberapa orang. Mereka konsentrasi, mereka memusatkan diri pada firman Tuhan, pada pengajaran firman Allah yang benar. Ya, mereka tidak mau ikut apa itu rahasia-rahasia iblis, rahasia-rahasia tentang neraka. Tidak perlu. Kita harus mengerti
bahwa Tuhan memberitahukan kita rahasia kerajaan surga, bukan rahasia iblis. Rahasia kerajaan surga ini yang kita harus dalami, ini yang harus kita pahami. Rahasia kerajaan surga kepada murid-murid Tuhan, tidak semua orang memang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Coba kita baca Matius 13 ayat 11 dan 12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Nah, kita ini mendapat karunia mengetahui apa? Rahasia kerajaan sorga. Mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tidak perlu kita belajar seluk-beluk iblis. Lebih dalam-dalamnya tentang iblis. Jadi mendalami, ya, belajar rahasia iblis yang dalam sekali, ya, mendalami. Untuk apa mendalami rahasia iblis? Ya, kepada kita dipercayakan rahasia kerajaan surga. Nah, kita sangat senang, bersyukur. Waktu saya baca ini, kepada kamu, kata firman Allah, diberikan rahasia kerajaan surga. Wow, terima kasih kepada Tuhan. Baca terus sampai ayat 12. Tetapi kepada mereka tidak. Ya, kepada mereka itu tidak dikasih tahu rahasia kerajaan surga. Pada siapa? Pada orang yang tidak mau tahu. Pada siapa? Pada mereka orang Farisi itu. Ya, mereka lebih senang belajar tentang hal-hal yang lain di luar rahasia kerajaan surga. Terus, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalau kamu mau, Tuhan tambah pengetahuan itu. Tuhan tambah sampai gerejanya tidak akan diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran yang membimbangkan, yang menyesatkan, kata Efesus 4. Rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan dan membimbangkan. Karena kita mau belajar lebih dalam tentang Kristus, tentang firman, tentang rahasia kerajaan surga. Puji Tuhan. Ya, dalam Matius 13 ayat 16 sampai 17, baca ini. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Mata kita bisa melihat, ya, dengan iman, mata iman melihat tentang kerajaan Allah, dan juga kita ini punya telinga bisa mendengar. Jadi saudara dan saya sangat berbahagia kalau pada saat ini kita bisa mendengar rahasia kerajaan surga. Amin. Rahasia. Rahasia itu cuma diberitahu kepada sahabat. Rahasia saya tidak sembarang orang tahu. Yang pasti istri saya tahu. Rahasia istri saya tahu. Rahasia sahabat yang baik, dia beritahu, saya tahu. Itu sangat bahagia. Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes, kamu tidak lagi disebut sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Dan kepada seorang sahabat, Tuhan membuka dirinya untuk memberitahu tentang dirinya, tentang rahasia yang ada di dalamnya Kristus itu. Jadilah seorang sahabat. Sahabat apa? Sahabat yang menuruti maunya Tuhan. Ya, jadi kita belajar hari ini. Kita mau belajar tentang rahasia kerajaan surga. Dan itu diberitahukan kepada seorang sahabat, seorang murid. Tuhan bilang, aku tidak sebut kamu lagi hamba, tapi jadi sahabatku. Karena orang yang diberitahu rahasianya itu adalah sahabat.
sahabat kental. Kita harus belajar berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga dia membuka dirinya. Ya, kalau dua orang kawan sudah lama berkawan dan setia menjadi sahabat yang baik, pasti yang salah satunya punya rahasia, pasti dia buka, dia ceritakan. Itu sahabat. Ya, jadilah sahabat. Maka Tuhan mengatakan, kepada kamu aku beritahu karunia tentang surga itu. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu, terus lanjut sampai ayat 17 dibaca. Perhatikan baik-baik. Sebab aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, ya, tetapi tidak melihatnya. Ya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, ya, tetapi tidak mendengarnya. Ya. Banyak orang mau melihat, tapi tidak bisa melihat. Banyak orang mau mendengar, tidak bisa mendengar. Kamu berbahagia, saudara, yang bisa menangkap isi hati Tuhan, bisa mendengar rahasia kerajaan surga. Saudara bahagia. Tidak semua orang diberitahu, tidak, ya. Karena itu Tuhan bilang, karena kamu spesial, bisa mendengar, bisa melihat, maka harus kamu perhatikan bagaimana cara kamu mendengar. Di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 18 itu dikatakan, perhatikan bagaimana cara kamu mendengar. Ya, jadi mendengar dan mendengar itu ada orang hadir di gereja, hadir di dalam KKR, hadir dalam seminar, mendengar, tapi cara mendengarnya salah. Sudah bertahun-tahun mendengar firman Tuhan, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mendengar pengajaran firman Allah, tapi salah mendengar. Karena salah mendengar, apa yang dia rasa dia punyai dulu diambil daripadanya, habis, tidak punya apa-apa. Jadi mendengar rahasia kerajaan surga itu juga ada caranya. Nah, ada caranya. Kalau caranya salah, dia pikir dia sudah punya dulu, dia dengar, hilang, habis, diambil, nihil, nol. Makanya kita lihat orang Kristen, ada orang Kristen yang kemudian tidak setia, murtad, berbalik daripada Tuhan. Itu karena apa yang dia dengar selama ini dia tidak mengerti, salah mendengar caranya, sehingga apa yang dia punya juga dulu itu habis. Padahal firman Allah itu kekayaan surga. Buat saya kekayaan surga, tidak tahu buat saudara. Ya, firman Allah itu kekayaan surga. Tuh, firman Allah itu pribadi Allah loh. Apa yang kita cari? Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Jadi buat saya segalanya firman Allah itu, itulah harta saya yang tersimpan di dalam bejana tanah liat ini. Itu yang memberi saya kemampuan bertahan menghadapi badai, menghadapi percobaan, menghadapi persoalan, menghadapi apa saja. Bejana tanah liat saya ini tidak kuat, tapi karena ada harta buat saya, itu firman Allah, pengajaran tentang Allah, pengajaran yang benar, pengajaran yang murni, itu masuk dalam hidup saya. Itu yang menjadi kekuatan, berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Contohnya, mungkin saya sudah dengar 20 tahun yang lalu, saya sudah baca 20 tahun itu, ayat itu. Tapi sekarang saya tiba-tiba mengalami sesuatu masalah yang bisa membuat saya
lemah, ya, jatuh dalam pencobaan itu, tiba-tiba itu ada ayat itu yang saya pernah baca atau saya pernah dengar khotbah dari sahabat Tuhan 20 tahun yang lalu, itu muncul. Dan itu jadi kekuatan. Makanya dikatakan, perhatikan cara kamu mendengar. Kalau salah, yang kau punya juga hilang. Coba kita baca ya, Lukas pasal 8 ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi caranya mendengar. Dua-dua kan punya telinga baik. Nggak perlu begini terus, bagaimana ya kalau di gereja atau di dalam pertemuan persekutuan ibadah. Ya, bukan cara begini ya, apa ya. Nah, dengar saja sudah biasa, tapi caranya bagaimana? Lanjut. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Nah, kalau kamu punya, ditambah lagi. Terus, Tetapi siapa yang tidak mempunyai, ya, daripadanya akan diambil. Nah. Juga apa yang ia anggap ada padanya. nah, jadi kalau kamu tidak mendengar dengan cara yang baik, yang kamu kira ada pada engkau itu diambil, kosong. Tidak punya harta dunia, tapi tidak punya harta surga. Firman itu kekayaan kita, Allah di dalam kita, itu kekuatan berlimpah. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 7, bejana tanah liat ini menyimpan harta itu, ya, menyimpan harta itu sehingga itu jadi kekuatan berlimpah. Harta itu apa? Kalau kita baca ayat sebelumnya, di sana dikatakan Injil kemuliaan. Kalau itu terbuka bagi kita, kita dapat melihat, kita dapat mendengar, itu menjadi harta. Ada banyak orang ditutup sehingga mereka dibutakan ilah zaman, kata Alkitab. Mereka tidak bisa melihat Injil kemuliaan. Kita baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Bejana tanah liat, supaya nyata, ya, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu Nah. berasal dari Allah, ya. bukan dari diri kami. Kalau dari diri kami ini manusia biasa, tak punya kekuatan. Tanah liat, ya. Terus Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. tidaklah terjepit. Kalau kita baca ayat 3, sebenarnya apa itu harta itu? Coba ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, itu Injil, firman Allah yang murni. Itu yang kita mesti dalami. Bukan seluk-beluk iblis, rahasia yang dalam-dalam dari setan tentang neraka, tentang apa. Wow, salah arahnya. Ya, lanjut. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikiran itu mata hatinya. Pikiran itu mata hatinya. Mata hatinya dibutakan ilah zaman. Apa itu ilah zaman? Uang, harta dunia, mamon, itu ilah zaman. Jadi kalau saudara terus cuma hanya mamon, uang, harta dunia, sudah jadi orang begitu materialistis, begitu cinta dunia, begitu cinta uang, Injil kemuliaan Allah itu tertutup sehingga tidak bisa melihat. Tadi dalam Matius Tuhan berkata, bahagia matamu karena apa? Melihat Injil kemuliaan. Bahagia telingamu karena bisa mendengar. Tidak semua orang. Lanjut dibaca. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Iya, terus yang adalah gambaran Allah. Nah, terus ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan,
tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya, terus? Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ya, ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ya. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Karena itu kita kalau mendengar firman, dengar baik-baik. Kan disebut tadi mata hati jadi terang. Jadi mendengar itu ada caranya. Dengan apa? Hati, roh. Bukan ini. Bukan hanya pikiran otaknya saja. Hatinya. Dengan roh. Kalau kita mau seperti itu, kita dapat banyak berkat. Ibadah kita juga dengan hati, dengan roh. Dengan segenap hati. Bukan separuh hati. Ya, jangan mengupas firman Allah hanya dengan logika ini, pikiran kita. Oh ini nggak bisa, ini berat, ini nggak mau saya, dipilih-pilih. Ya, lanjut. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Supaya kita beroleh terang. Terang apa? Pengetahuan tentang apa? Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, bukan seluk-beluk iblis. Supaya kita memperoleh rahasia kemuliaan Tuhan tentang Allah. Oh, itu jauh lebih dari seluk-beluk iblis. Mereka dibelokkan pikiran hatinya, disesatkan. Tapi kita mensyukuri bahwa ternyata di jemaat Tiatira tidak semua orang tersesat pikirannya. Kembali Matius 13 ayat 13 sampai 15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Terus? Dan tidak mengerti. Terus? Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Terus? Sebab hati bangsa ini telah menebal. Nah, itu hatinya keras. Jadi jangan dengar firman dengan hati tebal. Hati tebal itu apa? Hati membatu, hati keras kepala. Makanya Yakobus mengatakan kalau kamu mau mendengar firman harus mendengar dengan hati yang dilembutkan oleh Roh Kudus. Wah, sekali lagi begitu pentingnya Roh Kudus buat gereja Tuhan. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara belum mengalami baptisan Roh Kudus, saudara perlu dibaptis Roh Kudus. Kebanyakan kalau belum baptisan Roh Kudus, belum jaga kepenuhan Roh Kudus dalam hidup, saudara tidak bisa menangkap firman Allah, Injil kemuliaan Allah dengan baik. Dengan roh kita. Ya. Terus dibaca. Dan telinganya berat mendengar. Ya. Dan matanya melekat tertutup. Oh, dia tidak tahan. Waduh, ini pendeta kok lama sekali khotbahnya ya. Panjang sekali khotbahnya ini. Aduh, cepat-cepatlah. Kasih pendek-pendek sedikit lah supaya cepat pulang. Ya, gitu ya. Nah, cukup seperempat jam. Wah, seperempat jam. Setengah jam. Pokok cepat-cepat. Jadi ibadah ini coba cepat-cepat. Padahal itulah kesempatan istirahat. Kalau kita hari Minggu ke gereja, hari Senin sudah kerja capek sekali sampai hari Sabtu. Hari Minggu itu istirahat. Perhentian. Tapi jangan hanya tubuhnya istirahat. Istirahat itu kapan? Ketika kita dengar firman. Ketika kita bisa duduk di kaki Tuhan berjam-jam seperti Maria. Itu istirahatnya Maria. Diganggu sama Marta. Dia tidak pusing. Duduk dia dengar. Lalu Tuhan bilang, itulah bagian yang terbaik. Yang diambil oleh Maria
duduk di ujung kakiku tuh, kata Tuhan. Hebat ini. Lanjut tuh baca terus dulu. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, Ya. dan mendengar dengan telinganya, Ya. dan mengerti dengan hatinya. Nah, di sini tadi mengerti dengan hati, roh. Jadi di sini, bukan di sini. Nah, di sini pikiran, tadi dikatakan 2 Korintus 4 ayat 3, pikiran tertutup, mata hatinya. Ini pikirannya mata hati. Tertutup. Yang ada di depannya cuma apa? Ilah zaman. Ilah zaman itu mamon. Ini mamon. Semua orang butuh uang, butuh. Bangun gereja butuh uang, KKR butuh uang. Loh. Tapi bukan uang yang terutama jadi Tuhan kita. Cuma jadi alat. Ya. Sudah selesai mendengar, mengerti dengan apa? Hati. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi Tuhan memulihkan, menyembuhkan fisik, menyembuhkan rohanimu. Jadi banyak, bukan jaminan orang sekolah tinggi, ya sekolahnya tinggi itu bisa ngerti, adalah. Aku ini titelnya 3 loh, kamu tahu tidak? S3. Saya tidak menghina orang S3. Saya sendiri sayang tidak jadi S3. Ya. S2 juga tidak. S1 tidak. Aduh, kasihan. Ya. Nikodemus, tokoh agama, sudah senior, sudah tua. Rasul Paulus, doktor itu. Kalau bilang dokter teologi ya. Aduh, sekolahnya hebat itu Rasul Paulus dulu, namanya Saulus. Tapi matanya tertutup, tidak bisa melihat orang-orang yang ikut jalan Tuhan yang sudah terbuka matanya. Itu malah dianiaya Rasul Paulus. Sampai satu hari Tuhan membuka matanya melihat, siapa engkau Tuhan? Tuhan bilang, akulah yang kamu aniaya. Rasul Paulus bangun, buta mata jasmaninya, buta mata jasmaninya, mata rohaninya, mata hatinya terbuka. Itulah sebabnya dia katakan dalam 2 Korintus 4 itu, mata hatinya menjadi terang, menerima Injil kemuliaan itu, dan dia punya kekuatan berlimpah-limpah itu dalam bencana tanah liat. Itulah firman. Jadi perhatikan cara kamu mendengar, mendapatkan rahasia. Bala Ibrani menasihatkan kepada kita di akhir zaman ini terutama, jelang datang Tuhan yang kedua kali, kita harus lebih teliti. Nah, dikatakan lebih teliti, lebih meneliti, lebih dalam. Jadi lebih teliti, meneliti lebih dalam tentang rahasia kerajaan sorga, tentang firman Allah, dan bukan rahasia seluk-beluk setan, ilmu-ilmu setan itu. Tidak perlu kita belajar itu. Itu membelokkan arah kita dari pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan. Lebih teliti. Apa artinya itu lebih teliti? Itu tadi, perhatikan cara kamu dengar baik-baik, lebih teliti. Ya, terus apa yang telah kita dengar. Apa yang telah kita dengar. Apa yang kita sudah dengar bertahun-tahun, lebih teliti kita dengar. Lanjut. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jangan hanyut di bawah arus. Arus dunia. Lalu lanjut.
Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, Ya. dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, Ya. bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Nah, jadi perhatikan, di dalam pengajaran firman mengandung keselamatan. Kalau kita perhatikan firman Allah, keselamatan jadi bagian kita secara permanen. Tetap. Malah orang yang mau belajar rahasia lebih dalam tentang sihir, gaib-gaib, setan-setan, seluk-beluknya iblis, rahasia yang dalam-dalam dari setan, itu malah tersesat, menyimpang. Lanjut dibaca. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan Ya, dan oleh mereka yang telah mendengarnya iya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. ya, Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda Ya. dan mujizat-mujizat dan Puji oleh Tuhan. berbagai-bagai penyataan kekuasaan. ya, si Tuhan. Jadi perlu kita tahu rahasia kerajaan surga. Tadi dikatakan Matius 13, kepada kamu diberitahukan rahasia kerajaan surga. Kepada kamu, kepada orang lain tidak. Ini karunia. Apa itu karunia? Pemberian yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya tidak pantas, tidak layak, tapi diberikan kasih karunia, kemurahan, bisa mendengar Injil kerajaan sorga. Kemurahan. Saudara bisa dengar hari ini dalam pendalaman Alkitab, itu kemurahan. Saudara bisa menangkap isi hati Tuhan, itu kemurahan. Ya, rahasia. Kerajaan sorga itu rahasia, banyak rahasianya. Loh, Tuhan kan berkata, kerajaan sorga seumpama orang menabur benih. Kerajaan sorga seumpama orang membuang jala pukat. Ya toh, rahasia kerajaan sorga seperti seorang raja mau mengadakan pesta kawin. Nah, saudara baca kan ditulis di situ. Kerajaan sorga adalah seumpama apa? Kerajaan sorga adalah seumpama apa? Ya. Itu rahasianya. Ya. Jadi kerajaan sorga itu punya rahasia. Rahasia-rahasia. Ada rahasia yang biasa, ada rahasia lebih dalam, dan itu Tuhan jelaskan kepada murid-muridnya, kepada lain tidak dijelaskan. Apa itu artinya? Tidak dijelaskan. Ya. Coba ini saja baca satu. Ya, Matius 13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Ya. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi. Nah, hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi. Lanjut saudara baca sendiri. Nah, kalau di ayat 44, tolong dibaca. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Hal kerajaan sorga seperti harta terpendam di ladang. Orang itu temukan, saking senangnya, bahagianya, dia jual, dia punya harta miliknya yang lama, dia beli itu ladang yang ada harta kerajaan sorga. Dia tukar. Ya, nah, puji Tuhan. Ya, banyak perumpamaan tentang pukat. Ayat 47, coba. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Seumpama pukat. Matius 25 ayat 1, coba. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Nah, seumpama 10 gadis tunggu mempelai laki. Ini kita perlu dalami. Makanya ada pendalaman Alkitab. Mendalami Alkitab, bukan mendalami seluk-beluk iblis. Ya, coba
ayat yang ke-35 dari Matius 13. Baca baik-baik. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Hal tersembunyi sejak dunia dijadikan. Apa itu hal tersembunyi? Apa itu hal tersembunyi? Rahasia. Ya dah. Kata Tuhan, aku mau mengucapkan kata tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Sekarang aku bukakan kepada sahabatku. Kita tidak mungkin dapat itu kalau tidak bergaul intim dengan Allah. Ketika kita bergaul intim dengan Allah, Allah akan memberitahu rahasia-rahasia. Sehingga kita jadi punya kesukaan kita itu. Kesukaan kita itu baca Alkitab, kesukaan kita itu mempelajari, cari tahu doa, ya. Kesukaan. Taurat Tuhan, mencintai Taurat Tuhan. Dan itu akibatnya kita sendiri diberkati. Apapun yang kita buat berhasil, kata Mazmur. Puji Tuhan. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, ya, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Iya, ini yang tidak boleh ya. Terus, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. ya, Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Aku mau kamu mengetahui apa? Rahasia Ini. Coba ulang. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ada rahasia ini. Apa itu? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi bangsa Israel tegar tengkok, nolak Tuhan, ya. Dan mereka ditinggalkan. Lalu Tuhan beralih kepada bangsa kafir, bangsa-bangsa lain. Tapi bangsa-bangsa lain ini dikatakan sampai genap jumlahnya. Kata genap jumlahnya berarti ada batas kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Ada batas jumlah. Misalnya contoh 3.000 orang. Tas 3.000 tutup, dia kembali ke bangsa Israel. Kita harus berusaha masuk Tuhan dalam bilangan itu. Bilangan orang kafir bangsa lain yang kemudian dijadikan Israel secara rohani sebagai warga kerajaan surga. Kita, Tuhan masukkan saya dalam jumlah bilangan itu. Jangan buang aku Tuhan ketika saya berdosa, minta ampun cepat, selesaikan. Ya, jangan katakan bahwa kasih karunia Tuhan itu hebat loh. Dia sudah mati buat dosa saya lalu, buat dosa saya sekarang, buat dosa saya akan datang. Tidak perlu kita minta ampun, santai-santai saja kalau berbuat dosa. Lah, ini pengajaran sesat. Saudara berbuat salah masih bisa. Tapi berbuat dosa itu cepat selesaikan dengan Tuhan. Minta ampun, tinggalkan. Ya, banyak orang tidak mengerti. Jadi ikut ajaran-ajaran yang membelokkan kepada ajaran benar. Kamu mesti hati-hati loh, akhir zaman. Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 24. Guru palsu, nabi palsu datang mengajar. Ya, nah sekarang saya mau berhenti pada kalau tadi mendengar, ya, bagaimana mendengar dengan baik, bagaimana supaya kita bisa melihat Tuhan itu. Sekarang saya mau bicara tentang memperhatikan. Ulangi Ibrani pasal 2 ayat 1.
Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan. Nah, lebih teliti memperhatikan. Makanya kalau saudara mau berhasil dalam ibadah yang cuma dalam kurung waktu cuma 1 jam, 1 jam setengah, termasuk dengan nyanyian-nyanyiannya, tinggalkan itu HP. Sementara dengar firman WhatsApp, dibaca, dibalas. Ini tidak hormat, tidak takut sama Tuhan. Perhatianmu lari ke situ. Lari ke bagaimana membalas ini WhatsApp-nya. Temanmu WhatsApp katanya, bagaimana itu pembicaraan kita kemarin? Jadi atau tidak? Nah, kita berusaha pikir, apa ya? Jawab. Terus firman Tuhan lewat. Dan tadi Tuhan bilang apa? Mendengar dengan apa? Teliti. Teliti dengan apa? Hati. Roh. Jadi kita berdoa, Roh Kudus, tolong saya. Tolong saya. Itu kalau pendeta khotbah lama, aduh tolong saya Tuhan. Saya ngantuk ini. Darah Yesus, roh mengantuk. Nah, itu. Jangan seperti orang muda. Etikus, Rasul Paulus khotbah 1 malam panjang sekali khotbahnya, pengajarannya Rasul Paulus luar biasa. Ya, Etikus ini orang muda yang duduknya di jendela di lantai 3 lagi, lantai atas, tidur di jendela. Jendelanya terbuka lagi. Dia tidak bisa tahan karena lama sekali, kata kisah Rasul. Lama sekali Rasul Paulus khotbah. Akhirnya dia jatuh dari atas, blak, mati. Dengar begitu, Rasul Paulus berhenti khotbah. Dia turun ke bawah. Dia bangkitkan Eutikus. Bangun orang muda ini. Selesai itu dia naik lagi, khotbah lagi sepanjang malam. Sekarang orang bilang, Pak Pendeta kalau khotbah lama itu udah bisa lagi, tidak zaman. Itu kata orang-orang. Apalagi yang sibuk-sibuk itu loh. Aduh, dia sudah sabaran. Saya sudah dipanggil, saya sudah mau ketemuan ini, ada kerjaan, ada income. Ya jam terus, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mendengar dengan hati, protes. Nggak usah lama-lama Pak Pendeta, nggak usah ya. Nah, terus Pak Pendeta kalau jawabnya gimana? Kamu kira lama itu enak buat pendeta berdiri lama? Ya toh, bicara lama, capek itu, kering tuh. Mana lebih enak khotbah? Saudara-saudara, selesai 15 menit. Khotbah 1 jam, 1 jam setengah. Wah, berdiri lagi. Sudah tua lagi. Capek itu. Iyalah. Coba kalau orang muda baru 30-an disuruh berdiri terus. Itu pun sudah capek, 50. Apalagi kalau sudah 70 lebih. Ya. Capek. Tapi karena ini adalah kasih karunia Tuhan, penyelenggaraan yang Tuhan izinkan, ya, supaya jemaat itu dibebaskan dari kesesatan. Kadang hamba Tuhan itu udah enak, sakit perutnya, ditahan begitu. Harus menyampaikan sampai selesai. Tak ada hamba Tuhan sedang khotbah bilang, sorry ya, saya mau ke toilet dulu ya, terus ditinggalkan. Tidak. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Lanjut. Hari memperhatikan. Satu waktu Tuhan perintahkan kepada Raja Saul,
Kamu harus membunuh Raja Agag. Tumpas semua musuh-musuh, tumpas semua jarahan, jangan ada yang kamu ambil ya. Jangan ya. Raja Saul awalnya baik, memulai dengan roh, mengakhiri dalam daging. Cuma 2 tahun dia taat. Cuma 2 tahun Saul itu berubah jadi manusia lain. Bagus sekali. Sesudah itu dia mulai jadi raja. Wah, dia merasa enak ini jadi raja. Nah, banyak uang sekarang. Sudah hebat saya. Di mana-mana dihormati raja. Selamat pagi raja. Selamat siang raja. Kemana-mana pasti disapa begitu. Mulai dia gayanya sudah beda. Iyalah, Tuhan datang melalui Samuel, suruh tumpah semua itu, jarahan-jarahan jangan ada yang diambil. Kemudian Raja Saul tidak taat. Tidak taat, dia ambil itu jarahan yang gemuk-gemuk, iyalah. Nah, dia ambil semua, rajanya juga disimpan dan dibunuh. Ini rajanya, ini sumber saya punya penghasilan. Ini gemuk-gemuk ini jadi harta saya, jarahan. Dia ambil pilih-pilih, ini yang kurang baik. Show di muka rakyatnya. Dia memberi persembahan ibadah kepada Tuhan, sudah menang. Terus sebenarnya yang jadi imam waktu itu bukan raja. Raja punya kedudukan, fungsinya raja, tugasnya raja. Ini imam bukan dia. Nabi Samuel ditunggu-tunggu, tidak datang. Akhirnya dia sendiri bertindak sebagai imam. Begitu selesai, Samuel datang. Kamu tidak taat, tapi dia sapa Samuel. Salam, aku sudah melakukan firman Tuhan. Ini Saul, aku sudah melakukan firman Tuhan. Tapi Samuel bilang, itu yang kedengaran itu apa itu? Dia sudah salah, tidak mengaku salah, malah mau menang lagi. Ya, salam, shalom, Nabi Samuel. Karena terlambat ya, begitulah caranya dia. Mau mengambil simpati rakyat, tidak mengambil simpatinya Tuhan. Ya, hamba Tuhan mengambil simpati Tuhan, bukan hanya mengambil simpati manusia. Kalau mengambil simpati manusia, kita bisa kesukaan manusia, bukan kesukaan Allah yang kita pilih. Aku tidak mau tegur dia, nanti dia tidak bantu saya lagi, gimana? Ini kan keliru. Nabi Samuel bukan tipe nabi seperti itu. Dia langsung tegur kepada Raja Saul. Lalu dia sampaikan isi hati Tuhan. Lebih baik memperhatikan daripada lemak domba-domba jantan. Lebih baik kamu daripada memberi korban lembu tambung, lemak-lemaknya. Lebih baik kamu perhatikan apa dengan telingamu yang kau dengar. Bagaimana cara kamu dengar itu perintah Tuhan. Dan karena dia tidak memperhatikan dengan baik, dia hanyut dengan arus hawa nafsunya. Rasul Paul bilang dalam Galatia, kamu mulai dengan roh, mengakhiri di dalam daging. So, kalau ikut Tuhan dengan firman, kita diproses melalui firman Tuhan, diproses dengan sesama kita. Tekuni itu, turun ke bawah, datang kepada Tuhan, akui kalau salah.
Apa susahnya mengaku salah? Yang sudah salah tidak mau mengaku salah, mau menang lagi. Kita baca ya 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan, Ya, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. dia mendengarkan. Terus Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. nah, kalau kamu mendengar, dengar baik-baik. Perhatikan baik-baik. Itu lebih penting daripada persembahanmu. Persembahan Tuhan mau, tapi itu hasil dari dengar-dengaran kita, hasil daripada memperhatikan apa kehendak Tuhan. Bukan semau kita memberi persembahan, lalu kita dengan pongahnya, dengan sombongnya ya. Ini mau dihormati ini Saul ini, supaya dihormati rakyat. Jadi dia ambil dari jarahan itu kambing domba yang dia persembahkan, tapi dia ambil yang tidak tambung itu, yang gemuk-gemuk itu disimpan untuk dia. Terus, Sebab pendurhakaan nah, durhaka. Terus, adalah sama seperti dosa bertenung, ya, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan iya. terafim. Terus, Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ya. maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah, kau menolak firman. Jangan tolak firman Tuhan. Ya, firman itu diperhatikan. Tuhan bilang, lebih baik kamu memperhatikan yang kamu dengar. Apa itu sebenarnya? Sudah disampaikan Samuel. Tuhan bilang sama Samuel, bilang sama Saul, tumpas semua itu Raja Agag dan semua jarahan, jangan ada yang diambil. Tapi dia tidak tumpas, tidak taat. Makanya karena ketidaktaatan Saul itu, akhirnya Saul itu diturunkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata, aku sudah mendapati seorang yang berkenan di hatiku. Siapa? Daud. Daud ini bukan orang sempurna, tidak, banyak kekurangannya juga. Nah, tapi Daud ini mau menurut, salah dia minta ampun cepat. Minta ampun, minta dihukum banyak kali. Ya, puji Tuhan. Jadi Raja Saul ini ceritanya, perhatikan baik-baik. Coba kita baca ayat 19, ayat 20 sampai 22. 1 Samuel 15. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Oh, jahat itu. Ya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Ya. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Ya. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ya. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba Ya. dan lembu-lembu yang terbaik Ya. dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Nah, itu bohong toh. Sudah salah, tidak mengaku salah, mau apa? Menang lagi. Sudah salah, tidak mengaku salah, mau menang lagi. Coba ayat 13 1 Samuel 15. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, Ya. diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Wah, dia datang diberkati, shalom. Aku sudah melakukan firman. Terus? Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba? Nah itu, B, apa itu bunyinya? Apa itu? Apa itu?
Terus yang sampai ke telingaku ya, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu. ya, Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu. rakyat yang salahkan orang lain. Orang lain yang salah, aku enggak. Ya, orang lain, aku enggak. Kalau anak kita enggak betul, kita datang sama Tuhan. Orang tua datang, itu buah nikah. Banyak orang enggak tahu ini. Nah, kalau anak kita masih kecil, sakit, demam misalnya, kita gendong, Tuhan ampuni saya, tolong anak saya, sembuhkan anak saya, ini buah nikahku. Kalau anak kita berandalan, tidak dengar-dengaran, anak kita melawan kita, anak itu melawan orang tua. Kenapa dia melawan orang tua? Kita juga sering melawan Tuhan. Jadi kita tabur itu, kita tuai ini dari anak. Bagaimana rasanya kamu anak itu melawan kamu? Kok kamu biasa lawan saya kok, kata Tuhan. Nah gitu toh. Makanya kita periksa, kita rendahkan hati. Saya ini Tuhan. Anak saya itu gambarannya saya. Puji Tuhan. Cukup memperhatikan apa yang kita dengar. Mendengarkan lebih baik, memperhatikan lebih baik dari korban. Jadi memperhatikan firman Allah lebih teliti, karena jangan kita dibawa arusnya penyesatan akhir zaman. Terlalu banyak nabi palsu, guru palsu muncul dengan ajaran palsu. Orang Kristen pun tertarik ketika dikatakan belajar tentang seluk-beluk iblis. Waduh, hebat ini iblis. Nah, itu tipuan. Itu mengarahkan kita menyimpang dari belajar tentang kebenaran rahasia kerajaan surga. Pegang, kata Tuhan kepada jemaat yang tidak mengikuti ajaran sesat itu, pegang apa yang ada padamu sampai aku datang. Tuhan mau kita belajar nanti datangnya Tuhan itu bagaimana. Di dalam rahasia kerajaan surga yang saya sudah bacakan tadi beberapa ayat, rahasia kerajaan surga kata Matius 25 seumpama apa? Seumpama 10 gadis menunggu apa? Mempelai laki-laki. Itu yang perlu kita dalami sampai kita nanti tahu tentang Kristus Tuhan kita yang akan datang kembali pada kali kedua, yang saya mau katakan tidak lama lagi datang kembali pada kali kedua, adalah mempelai laki-laki sorga. Songsonglah dia. Apa yang perlu untuk menyongsong? Belajar dari 5 gadis yang bijaksana itu. Itu rahasianya. Kau selalu peluk setan. Iblis nanti akan dibuang selama-lamanya di dalam lautan api. Nggak bisa lagi apa-apa dia. Tapi kita harus menyongsong Tuhan Yesus. Bukan bayi di Bethlehem. Ada pohon Natal, ya enggak apa-apa. Kita mau hikmatnya Natal itu. Hikmatnya Natal, Allah menjadi manusia, lahir di Bethlehem. Untuk apa? Nanti naik di kayu salib. Ya toh? Mati untuk dosa kita, untuk menyelamatkan kita manusia, untuk menyelamatkan saya dan saudara.
bangkit, naik ke sorga. Dan dia bilang, aku naik ke sana menyediakan tempat, supaya kalau aku datang, aku ambil kamu, aku bawa kamu ke tempatku. Pegang apa yang ada padamu, pengajaran yang benar, pengajaran yang murni, rahasia kerajaan sorga yang dinyatakan kepada saudara-saudara. Pegang itu sampai Tuhan datang. Wujud nyata dari segala firman yang kita dengar, yang kita baca hari ini, akan datang Dia mempelai laki-laki sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo mari kita akan menyembah Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Rahasia-rahasia kerajaan sorga. Pentingnya kita mendengar, memperhatikan lebih teliti, supaya tidak dibawa arus. Tidak usah kita belajar ilmu-ilmu gelap, ya, tidak perlu tahu rahasia-rahasia seluk-beluk iblis dalam-dalam, tidak perlu. Rahasia kerajaan sorga lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami minta, lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, lebih banyak memperhatikan Engkau, segenap hati kami, segenap jiwa kami, di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan sama Tuhan, aku mau lebih dalam rahasia kerajaan surga yang dalam-dalam. Bukan rahasia iblis yang dalam-dalam. Tuhan, kami mau mendengar, kami mau memperhatikan, kami mau mengerti dengan hati kami. Seperti Maria duduk di ujung kaki Yesus, Dia mengambil lebih banyak lagi, sampai Dia berkelimpahan. Itu kekuatan, harta yang tersimpan di dalam bejana tanah liat kami ini Tuhan. Kami rapuh, kami tidak kuat. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita katakan sama Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam. Orang masakara bayalama sakara bayalama sakara bayalama. Uria balama sakara balama sakara. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Uria balama sakara balama sakara. Haleluya. Lebih dalam kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar lebih banyak Tuhan tersimpan dalam bejana tanah liat kami yang rapuh, bejana tanah liat yang lemah, disimpan kekayaan surgawi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, Engkau baik. Mari kita menyembah Dia. Haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya menjelang datang-Mu yang kedua kali Tuhan, Engkau lebih menyatakan rahasia-Mu, agar korban-Mu di atas kayu salib tidaklah sia-sia. Ada banyak orang direbut dari penyesatan akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami untuk lebih teliti mendengar, lebih teliti memperhatikan setiap kata firman Allah. Dan itu hanya bisa jika Engkau memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami merindukan Roh Kudus. Oh haleluya, kami merindukan saudara yang rindu Roh Kudus. Angkat aku menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Aku merindukan Tuhan, hidup saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita diberkati hari ini, diajar supaya lebih teliti mendengar, memperhatikan. Itu lebih baik dari korban-korban. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan korban-korban saudara, tapi lebih baik daripada kamu memberi korban yang salah seperti Saul. Lebih baik perhatikan baik-baik apa kata kehendak Tuhan untuk kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Mari kita melakukan lagi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Mengasihimu. Mari angkat tangan dua-duanya. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian, memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, agar kita muliakan Dia dengan berkat itu. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan jumpa kembali di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.